Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan pengajaran makna. Seperti apa pengajaran makna dan bagaimana contohnya. Untuk penyaji pertama yakni saya sendiri. Pengajaran sendiri berasal dari kata dasar ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Sedangkan kata pengajaran mempunyai makna proses, cara, dan pembuatan mengajar atau memberi petunjuk. Dari pengertian ini, kita bisa memahami bahwa pengajaran merupakan upaya memberi petunjuk atau pemahaman. Dari uraian tadi, kita bisa memahami bahwa pendidikan dan pengajaran mempunyai makna yang berbeda. Pengajaran merupakan salah satu metode yang dipakai dalam pendidikan dengan cara transfer pengetahuan. Sehingga bisa dipahami oleh siswa adanya proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang seringkali disalahartikan sebagai pendidikan. Banyak pihak mengartikan pengajaran sebagai pendidikan, padahal pengajaran hanyalah bagian kecil dari pendidikan. Menurut KBBI, pengajaran adalah perihal mengajar segala sesuatu mengenai mengajar. Pengajaran dilakukan oleh guru pada anak didik, mulai dari SD, SMP, SMA. Pengajaran dilakukan guna memperoleh ilmu pengetahuan. Pengajaran merupakan kewajiban bagi guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Memberi ilmu terhadap orang lain merupakan pekerjaan yang mulia. Sedangkan makna dijajarkan pengertiannya dengan arti gagasan, konsep, pernyataan, pesan, informasi, maksud, firasat, isi, dan pikiran. Dari teman-teman sendiri sudah paham apa maksud dari makna sendiri, dari kata, makna kata itu apa. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Widya. Di SMP. Menurut Palmer 1976 halaman 30, makna hanya menyangkut indera bahasa atau pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri, terutama pada kata-kata. Makna dalam pemakaian sehari-hari. Contohnya, Andi duduk di meja hijau. Makna di atas menurut anak SMP, maksudnya adalah Andi sedang duduk di meja yang berwarna hijau. Padahal sebenarnya makna di atas bisa juga diartikan bahwa Andi duduk di pengadilan. Makna meja hijau di sini yaitu pengadilan. Yang kedua, Andi besar kepala saat ini. Makna besar kepala ini menurut anak SMP maknanya kepalanya besar. Padahal besar kepala di sini bisa dimaknai dengan sombong atau angkuh. Yang ketiga, Dewi malam itu terlihat cantik. Makna Dewi malam ini menurut anak SMP maknanya yaitu wanita atau dewi yang ada pada malam hari terlihat cantik. Padahal Dewi malam di sini bisa dimaknai dengan rembulan. Yang keempat, bunga desa itu sudah sangat menggoda. Makna bunga desa menurut anak SMP adalah bunga yang ada di desa. Padahal bunga desa bisa diartikan sebagai gadis cantik. Makna pengajaran pada siswa di SMP masih banyak yang belum menguasai makna yang bersifat makna yang tidak sebenarnya atau kiasan.
karena siswa masih sedikit kosakatanya, sehingga mereka masih bingung dengan kata-kata yang bersifat kias, dan dalam pemahaman mereka masih perlu bimbingan dari guru. Selanjutnya ialah analisis makna leksikal percakapan dalam program acara Mata Najwa dan implementasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Jadi ini adalah judul jurnal, saya jadikan sebagai contoh ya teman-teman. Jika tadi sudah dijelaskan apa sih itu pengajaran dan contoh dari penyaji kedua tadi dari SMP ya. Jadi, pendidikan bahasa Indonesia pada tingkat SMA telah mengenalkan makna leksikal dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu kompetensi dasar dalam silabus kurikulum 2013 kelas 2 SMA adalah mengidentifikasi makna konotatif dan denotatif. Jadi, di sini itu ada makna kiasan ya di situ. Lalu, makna yang diteliti dalam penelitian ini atau dalam jurnal ini ya teman-teman yang saya jadikan contoh adalah makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks apapun. Misalnya, leksem kuda memiliki makna leksikal sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Menurut Jaja Sudarma, makna leksikal atau dalam bahasa Inggris lexical meaning adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, dan lain-lain. Ya teman-teman, jadi dalam jurnal ini itu ada beberapa bentuk makna yang dibahas. Tadi leksikal sudah, langsung, umum, khusus, kiasan, dan gramatikal. Jadi ada makna leksikal dan gramatikal. Jadi untuk makna langsung ini biasa disebut atau nama lainnya adalah konseptual. Makna langsung atau konseptual adalah makna kata atau leksem yang didasarkan atas penunjakan yang langsung atau lugas pada suatu hal, jadi diutarakan secara langsung. Selanjutnya adalah makna umum. Ini makna umum secara gambar adalah makna yang secara luas. Terus ada makna khusus, jadi kebalikannya makna umum, jadi makna yang secara sempit ya. Ada makna kiasan atau makna asosiatif. Lalu ada makna gramatikal. Nah, ini gramatikal adalah makna gramatikal ya. Makna suatu kata setelah kata itu mengalami proses gramatikalisasi seperti pengimbuhan, pengulangan, atau pemajumukan. Nah, ini contoh yang diambil dari percakapan ya, dari acara Mata Najwa. Di sini ada dari makna umum. Di situ sudah dijelaskan kapan dan menit keberapa percakapan itu ada. Jadi di sini yang diundang adalah Pak Jokowi. DPR gak usahlah produksi undang-undang terlalu banyak. 3 setahun cukup 5 ya. Cukup tapi kualitasnya yang betul-betul baik, bukan kuantitinya. Untuk apa? Pada data di atas terdapat dua kata yang mengandung makna umum. Kata kualitas dan kuantitas merupakan makna umum secara lingkup pada kata tersebut sangat luas. Kualitas menurut Soeharto dan Retno Ningsih 2011 adalah mutu dan kualitas adalah bobot banyaknya, atau dapat diartikan bahwa arti kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, sedangkan arti kuantitas adalah jumlah. Jadi berdasarkan makna umumnya bahwa kualitas dan kuantitas memiliki cakupan yang lebih luas berdasarkan pengertian tersebut. Dari mutu yang bisa berdiri dari baik, buruk, awet, tidak awet, dan lain-lain hingga jumlah yang terdiri berapa banyak berdasarkan nominal. Selanjutnya di sini ada makna khusus. Di situ dijelaskan 13 April ya, menitnya sudah dijelaskan di situ. Di sini mewawancarai Gusmus. Percakapannya itu, kalau Anda yakin dengan agamamu, apapun yang akan disampaikan kepada kamu, kamu tidak akan terpengaruh, tidak bergeming. Pada data di atas terdapat klausa dan frasa yang merupakan bagian yang mengandung kata khusus, yaitu pada klausa
kamu tidak akan terpengaruh dan tidak bergeming. Bentuk dari kata umum dari klausa dan frasa tersebut adalah kata yakin. Kata yakin merupakan bentuk ekspresi yang mana di dalamnya terdapat bagian-bagiannya seperti tidak akan terpengaruh dan tidak bergeming. Selanjutnya, di sini ada makna konotatif. Ini masih masuk makna kiasan. Di sini adalah Mbak Najwa ya, dan dengan Mas Fadli. Kemarin saya membaca Bang Radit mendoakan supaya Gubernur Jakarta memakai rompi oranye. Mas Fadli, begini seterusnya. Pada data di atas menunjukkan bahwa frase rompi orange yang dalam makna sesungguhnya adalah rompi yang berwarna oranye. Rompi adalah pakaian yang tak berlengan. Ini menurut Soeharto dan Data Indonesia 2011. Oranye adalah warna merah kekuningan. Berdasarkan makna konotasi, rompi oranye ini bukan seperti yang didefinisikan di atas. Rompi oranye merupakan sebuah simbol pakaian tahanan KPK untuk para tersangka dan terdakwa koruptor. Pada data di atas ada bentuk sindiran dari Bang Fadli ya, yang menggunakan simbol rompi orange sebagai simbol kebenciannya. Jadi rompi orange berwarna konotasi tahanan KPK. Dan terima kasih. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.